Pernah nggak sih ngerasa kayak sesak napas gitu gara-gara utang? Kalau ya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas 7 jurus jitu dari Saptuari Sugiharto buat ngerebut lagi kebebasan finansial kita semua. Waduh, kutipan ini benar-benar nusuk ya. Siang hari rasanya malu, ketemu orang gak enak. Malam hari mau tidur aja susah, kepikiran terus. Ini kenyataan pahit yang mungkin lagi kamu alami. Tapi tetap di sini karena kita bakal cari jalan keluarnya bareng-bareng. Karena kita sama-sama tahu lah ya, utang itu bukan cuma soal angka di rekening. Ini tuh soal beban berat yang nggak kelihatan yang kita pikul setiap hari. Beban di kepala, di hati. Nah, kabar baiknya, ada kok jalannya. Ada langkah-langkah yang jelas buat ngelepasin beban itu dan nembuin lagi ketenangan jiwa. Ini dia peta perjalanan kita. Kita nggak akan coba nelen masalah segede gajah ini sekali telan. Nggak, kita akan potong-potong jadi bagian kecil yang bisa kita atasi satu persatu. Mulai dari benerin mindset sampai aksi nyata buat meraih kebebasan itu. Oke, kita mulai dari langkah yang mungkin paling nggak nyaman. Ngaca. Sebelum kita bisa lari ke depan, kita harus berani dulu buat ngakuin dan paham betul, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Kayak lari di tempat ya nggak sih? Rasanya kita udah capek-capek bayar cicilan tiap bulan, tapi kok pokok utangnya nggak kurang-kurang. Dikit-dikit telepon dari bank, dikit-dikit surat tagihan. Ini tuh lingkaran setan yang emang harus kita putusin. Oke, kita udah tahu musuhnya. Sekarang waktunya bangun fondasi. Dan fondasi ini uniknya nggak dibangun pakai uang, tapi pakai niat yang lurus di dalam hati. Percaya deh, perubahan finansial yang sejati itu selalu dimulai dari perubahan di dalam diri kita. Menarik banget kan? Dua fondasi pertama ini bukan soal hitung-hitungan, tapi soal spiritual. Yang pertama, taubat, sadar, nyesel, dan minta ampun. Terus yang kedua, berazam. Bikin janji yang super kuat ke diri sendiri dan ke Tuhan, janji yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini dia nih kuncinya. Konsep taubat di sini bukan cuma soal penyesalan, tapi juga soal membuka pintu pertolongan dari langit. Dengan istighfar, dengan sungguh-sungguh minta ampun, kita seolah-olah lagi bilang, "Ya Allah, saya nyerah, tolong bantu." Dan janjinya jelas, akan ada jalan keluar. Dan ini dia momennya, kita injak rem darurat. Berazam itu bukan cuma pengen lunas utang, bukan. Ini deklarasi perang. Kita bilang dengan suara paling kencang ke diri sendiri, cukup, udahan. Lingkaran gali lubang tutup lubang ini berhenti di gue hari ini juga. Fondasi udah kokoh, sekarang waktunya kita mulai membangun. Nah, ini bagian yang butuh keringat, butuh nyali, bagian di mana kita harus ambil tindakan finansial yang tegas, yang mungkin, ya rasanya berat banget di awal. Ini dia, langkah ketiga, jual aset. Banyak banget loh yang kejebak di sini, lebih takut kehilangan gengsi atau gaya daripada takut sama utangnya. Padahal seperti kata Mas Saptuari, makan tuh gaya. Kebebasan pikiran itu jauh, jauh lebih mahal harganya daripada omongan orang. Sekarang kita serang langsung jantung monsternya. Langkah keempat ini adalah strategi bumi hangus. Lupain dulu deh ngopi-ngopi cantik, tunda dulu liburan, batalin langganan yang nggak perlu. Semua uang ekstra itu langsung tembakin buat ngurangin pokok utang. Setiap rupiah yang kita bayar ke pokok, itu satu langkah lebih dekat ke pintu keluar. Kita udah jungkir balik, jual aset udah, ngirit udah. Tapi kadang usaha manusia kan ada batasnya ya. Nah, disinilah kita masuk ke langkah kelima. Sebuah jurus langit yang namanya kekuatan pasrah. Biar kebayang, ada satu kisah nyata yang luar biasa banget. Bayangin ada seorang ustadz, niatnya baik, malah kena dua musibah beruntun. Pertama ditipu puluhan juta, terus uang amanah buat pesantrennya hilang juga. Kebayang nggak pusingnya? Di posisi kayak gitu, udah mentok, pusing tujuh keliling, rasanya dunia mau runtuh. Kira-kira mau ngapain lagi coba? Mau ngadu ke siapa? Terus apa yang beliau lakuin? Jawabannya ternyata bukan ada di kalkulator atau di buku telepon. Jawabannya ada di sajadah. Satu-satunya pintu yang masih kebuka buat diketuk, ya pintu langit. Tiap malam beliau cuma ulang-ulang zikir ini. Bukan kayak mantra kosong, tapi sebagai pernyataan pasrah total. Ya Allah, hamba udah nggak sanggup. Hamba serahin semua urusan ini sama Engkau. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar. Cuma dalam 2 minggu, solusi datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Uang yang hilang ketemu, dan masalah utang ke para korban penipuan tadi juga selesai. Kisah ini nunjukin kalau pas kita udah pasrah total, disitulah Tuhan mulai bekerja dengan caranya yang ajaib.
Oke, badai udah lewat, sekarang waktunya kita pasang turbo boost. 2 langkah terakhir ini adalah soal akselerasi. Gimana caranya kita bisa lari lebih kencang lagi menuju garis finish kebebasan finansial? 2 jurus pamungkas ini bisa jadi game changer buat kamu. Yang pertama, kita geser fokus dari masalah utang ke solusi, yaitu kerjaan kita. Terus yang kedua, kita aktifin 2 senjata rahasia terkuat, sedekah dan doa orang tua. Ini penting banget ya. Ini soal pergeseran psikologis. Stop mikirin utang 24 jam. Jangan biarin itu ngamisin energi kita. Sebaliknya, curahin semua energi dan pikiran kita buat kembali produktif. Kerja lebih giat, bangun lagi bisnisnya, tapi dengan satu prinsip baru, pantang utang lagi. Dan ini dia bahan bakar roket kita. Pertama, sedekah. Aneh ya kedengarannya, lagi susah kok disuruh ngasih. Tapi percayalah, memudahkan urusan orang lain itu cara paling cepat buat bikin urusan kita dimudahkan. Dan yang kedua, yang paling dahsyat dari semuanya, ketuk pintu langit lewat doa ibu dan ayah. Ridha mereka itu kunci pembuka semua pintu rezeki yang tertutup. Kalau kamu sekarang mikir, gila ini mustahil buat gue. Coba lihat ini deh. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini jejak kaki orang-orang yang udah berhasil sampai di puncak. Ada yang butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Perjalanannya emang gak gampang. Tapi mereka semua buktiin satu hal. Puncak itu nyata dan kita semua bisa sampai ke sana. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Ingat gak sih masa-masa itu? Bangun pagi, senyum, rasanya enteng, bebas dari beban pikiran. Nah, rasa damai itulah tujuan akhir perjalanan ini. Dan rasa damai itu bisa kok kita raih kembali.